pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Dita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, setelah 1 minggu kita beraktivitas, adik-adik bersekolah, kakak lainnya bekerja. Di hari Minggu ini kita kembali bertemu untuk sama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Seperti biasa, sebelum memulai ibadah, Kak Dita mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga uang persembahannya. Lalu kalau ada adik-adik yang mau mencatat khotbah hari ini, jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya dan juga buku catatannya. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sebelum memasuki ibadah, Kak Dita mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Semuanya ambil sikap saat teduh yang baik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Dita mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 20 dengan judul Bapa di Sorga Mengasihiku. Semuanya dipersiapkan Kidung Cerianya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 20 dengan judul Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak Layan, Kak Dita mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya bersikap doa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami di dalam tidur malam kami. Dan pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat juga nafas kehidupan yang baru. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk boleh duduk dengan tenang. Tuhan diamkan suara-suara di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah hanya suara Tuhan saja yang kami dengarkan. Berikan kami hikmat juga sehingga kami boleh mengerti tentang firman yang disampaikan oleh kakak Layan pada pagi hari ini. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa, dan kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kakak Layan menyampaikan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik untuk siap mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Oke, baik. Pagi hari ini cerita firman Tuhan terambil dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Dengan terang judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya,
bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, bolehlah berbuat baik pada hari Sabat." Nah, lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Itulah firman Tuhan. Haleluya. 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 Baik. Gimana kabarnya adik-adik? Wah, pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kakak harap kondisi adik-adik semua sehat. Jika ada yang sakit, kakak doakan supaya cepat sembuh ya. Pagi hari ini kita harus mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah PA hari ini. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan mengisahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang yang tidak memiliki tangan. Nih, misalnya tangannya kakak sembunyiin di belakang. Adik-adik bisa dong melihat kalau orang lumpuh gak punya tangan bagaimana. Pastinya mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bermain, tidak bisa melakukan segala aktivitas dan kegiatan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus dalam cerita firman Tuhan ini, Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar melihat loh. Tuhan Yesus melainkan hatinya itu tergerak dengan orang lumpuh itu. Dia ingin menyembuhkan orang lumpuh itu. Di saat dia mau menyembuhkan, ada penghalang, yaitu ada orang-orang Farisi datang berkerumunan mendatangi Yesus, melarang Yesus untuk melakukan penyembuhan. Karena pada hari itu adalah hari Sabat, di mana hari Sabat di dalam tradisi orang Yahudi itu tidak boleh melakukan segala kegiatan, tidak boleh melakukan aktivitas. Jadi orang Farisi ini tidak suka melihat Tuhan Yesus berbuat baik pada hari Sabat. Sekalipun Tuhan Yesus dihalang dengan orang-orang Farisi ini, Tuhan Yesus tetap mau adik-adik untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Dia tidak mendengarkan, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Melainkan Tuhan Yesus memberikan ucapan kepada mereka, kepada orang Farisi itu, seperti yang ada di Alkitab tadi kita baca di ayat 11. Tapi Yesus berkata, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Tuhan Yesus malah menceramahi, malah memberikan sebuah ayat kepada mereka, sebuah pesan kepada orang Farisi tentang berbuat
berarti adik-adik, kakak mau tekankan kepada adik-adik tadi di Alkitab tentang domba yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Tapi pemilik domba itu tetap dia mau menolongnya karena pemilik domba itu sangat mengasihi domba itu. Seperti halnya adik-adik di rumah, di mana adik-adik mempunyai peliharaan yang adik-adik sayang. Contohnya seperti anjing adik-adik sakit, pastinya adik-adik merasa kasihan. Pastinya adik-adik akan langsung memberikan mereka obat, ataupun adik-adik membawa mereka ke klinik hewan hingga adik-adik merawatnya sampai sembuh. Berarti itu adik-adik sangat mengasihi hewan adik-adik. Nah, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita bagaimanapun caranya, tetap dia mau menolong kita. Dan Tuhan Yesus pengen kita seperti dia juga. Kita harus mengasihi sesama kita, kita harus berbuat baik kepada sesama kita, mau yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Apalagi orang tersebut sedang menderita, tetaplah kita harus menolongnya. Kita tetap mendoakannya mereka. Seperti Tuhan juga, sekalipun banyak orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus berbuat baik, janganlah kita menunda-nunda waktu untuk berbuat baik kepada orang yang menderita. Nah, di sini cerita firman Tuhan ingin memberikan pesan kepada kita untuk selalu berbuat baik ya. Kita berbuat baik tanpa pilih kasih. Tidak boleh milih-milih, tidak boleh juga menunda-menunda waktu. Karena semua hari adalah harinya Tuhan. Bukan berarti hari Sabat perhentian segala kegiatan, bukan harinya tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh berbuat baik. Bukan itu maksudnya hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus meminta kita untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja, mau yang kita kenal ataupun kita tidak kenal, dan berbuat baik tidak menunda-menunda waktu. Nah, contoh kecilnya aja, saya kasih tahu, kita bisa berbuat baik kepada sesama. Itu seperti adik-adik bisa mau berbagi makanan atau berbagi mainan sama teman-teman, tidak pelit. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil adik-adik bisa melakukan perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan Yesus. Dan juga ingat, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi kita pada saat ini. Kita harus mengucap syukur bahwasanya kita masih diberikan tubuh yang sehat, kita masih diberikan tangan, kita masih diberikan semuanya lengkap. Bukan berarti juga adik-adik melihat orang-orang yang bercacat fisik, adik-adik harus menghina mereka, adik-adik membuli mereka, menjauhkan mereka. Tidak. Melainkan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk tetap mengasihi dan mendoakan mereka supaya mereka tetap selalu sehat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik ingat, Tuhan Yesus kita ini adalah pribadi yang penuh kasih. Kita semua manusia ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Dia. Jadi kakak mau kita bisa semua membalas kasih Tuhan dengan cara berbuat baik kepada siapapun itu,
tanpa melihat waktu, tanpa menunda, tanpa memilih-milih orang. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka. Hal kecil saja, walaupun adik-adik tidak bisa memberikan mereka uang, tidak bisa memberikan mereka barang, karena mungkin kan adik-adik semua masih sama orang tua. Nah, jadi hal kecilnya cara adik-adik bisa membantu yaitu dengan berdoa. Karena berdoa ini adalah suatu cara yang sangat luar biasa kuasanya. Salah satu cara yang besar sekali. Nanti Tuhan akan memberikan jawaban itu, membantu mereka. Nah, jadi kakak harap adik-adik semua di rumah bisa seperti Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik walaupun ada penghalang-penghalang untuk berbuat baik. Tetap selalu semangat dan selalu bersukacita dalam kondisi dan keadaan kita sampai saat ini adik-adik. Kakak harap adik-adik selalu sehat juga dan selalu berdoa kepada Tuhan untuk memiliki hidup dan memiliki tubuh yang sehat. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa menerapkan dalam kehidupan adik-adik. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256 ayatnya yang pertama dan yang ketiga dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Kidung Ceria 256 ayatnya yang pertama dan yang ketiga dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Baik adik-adik, tadi adik-adik di rumah sudah mengumpulkan persembahan dan juga sudah mengikuti cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak ingin adik-adik lipat tangannya, kita berdoa untuk penutupan ibadah kita hari ini. Ya, lipat tangannya, tutup matanya dan kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur
atas kebaikan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan hidup dalam hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah dari pagi tadi, dari awal tadi hingga terakhir ini kami mengumpulkan persembahan Tuhan. Kami bersyukur, sebelumnya kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam rezeki orang tua kami sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan tadi Tuhan. Biarlah persembahan tadi dapat menjadi juga berkat bagi gereja dan pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan tadi kakak lain kami mengajarkan tentang berbuat kebaikan kepada siapa saja tanpa menunda waktu. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami selalu juga hikmat dari-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa mau berbuat baik kepada sesama kami, tidak memilih-milih teman ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa seperti Engkau, bisa mencontoh Engkau Tuhan, yang dimana Engkau selalu mengasihi kami, sehingga kami juga dapat mengasihi orang sesama kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini kami juga ingin mendoakan kepada orang tua kami, keluarga kami, kiranya Tuhan selalu menjaga mereka, Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, dan dalam segala aktivitas pekerjaan Tuhan berkati. Biarlah mereka bisa juga mendapatkan berkat sehingga kami di keluarga senantiasa bersukacita dan merasakan berkat dari-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mendoakan untuk gereja kami dari pendeta di Zebulon hingga pendeta di Tiang Wangkang. Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya mereka, dan semua para pelayan yang ada di gereja kami ini, Tuhan kiranya memberikan selalu berkat bagi mereka sehingga mereka bisa sehat selalu dan senantiasa sukacita untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dalam sekolah kami. Tuhan Yesus menjaga kami. Jika kami ada yang sekolah secara offline, Tuhan lindungilah kami dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat kami sakit. Tuhan lindungilah kami. Tuhan selalu memberikan juga hikmat hingga kami bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Terima kasih juga Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk negara kami, biarlah para pemimpin yang sudah diutus untuk menjadi contoh di negara kami ini, kiranya mereka dapat melakukan segala tugas dan kewajibannya mereka dengan baik, sehingga kami masyarakat pun merasakan hal-hal kebaikan itu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berharap minggu depan kami dapat kembali lagi ibadah PA dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang semangat dan selalu bersukacita Tuhan. Tuhan, inilah doa dan segala permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar dan menjawabnya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin.
Oke adik-adik, tadi kita sudah ibadah. Kiranya adik-adik bisa menjadi berkat bagi sesama adik-adik. Dan juga adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah di minggu depan. Sampai jumpa adik-adik.